Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Saputra, NIM 252105. Baiklah, kami dari kelompok 13 ingin menyampaikan isi presentasi kami yang berjudul Hambatan-hambatan dalam pengelolaan kelas. Faktor yang dapat menjadi hambatan dalam pengelolaan kelas. Faktor penghambat pengelolaan kelas dapat muncul dari komponen-komponen yang terlibat dalam proses pembelajaran, baik langsung maupun tidak langsung. Yang pertama, guru, anak, keluarga, kurikulum, dan fasilitas. Faktor yang bersumber dari guru. Guru mempunyai kewajiban mulai dari menyusun program pembelajaran, melaksanakan, sampai dengan mengevaluasi. Semua hal ini ditunjukkan untuk membantu perkembangan anak secara optimal. Menurut Nawawi 1989, guru harus memiliki kemampuan untuk menata ruang kelas sebagai tempat berlangsungnya aktivitas pembelajaran. Selanjutnya, mampu menciptakan iklim pembelajaran berdasarkan hubungan manusiawi yang harmonis dan sehat. Guru dapat menjadi penghambat dalam pengelolaan kelas karena memiliki beberapa kekurangan dalam pengelolaan kelas, seperti yang pertama, tipe kepemimpinan guru. Selanjutnya, gaya mengajar guru yang monoton, kepribadian yang kurang baik, kurangnya pengetahuan guru dan guru tentang peserta didik. Itulah sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunda Salsabila, NIM 25290. Baiklah, saya dari kelas PTIK 4C akan menjelaskan tentang faktor yang bersumber dari peserta didik. Nah, di sini peserta didik tersebut merupakan bagian dari masyarakat yang berada di sebuah kelas atau sekolah. Nah, di sini peserta didik ini memiliki hak dan tujuan sebagai anggota agar dapat menjadi faktor utama penyebab hambatan dalam pengelolaan kelas. Nah, selanjutnya di sini ada 3 faktor yang berpengaruh terhadap perilaku anak, yaitu menurut Cole dan Ken. Itu yang pertama, faktor negatif dari program pembelajaran atau sekolah. Yang kedua, faktor negatif dari rumah. Dan yang ketiga, faktor negatif dari kepribadian dan kepekaan terhadap diri. Selanjutnya, itu faktor yang bersumber dari kurikulum. Nah, di sini kurikulum merupakan semua pengalaman belajar yang akan diperoleh oleh peserta didik guna mencapai tujuan perkembangan. Nah, kurikulum yang telah dirancang tersebut akan diimplementasikan di dalam kelas. Maka kurikulum ini akan menjadi dasar dalam sebuah pembelajaran tersebut. Dan sebuah kelas akan dipengaruhi oleh kurikulum yang akan disusun. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Sawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahaluddin dengan NIM 2520107. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Ayunda, yaitu dari yang ke-D atau yang keempat, yaitu faktor yang bersumber dari fasilitas. Pengelolaan kelas yang kondusif dapat diwujudkan apabila tersedia sarana dan prasarana yang representatif atau mewakilkan dan memadai sebagai tempat yang nyaman untuk melaksanakan proses pembelajaran. Fasilitas yang ada merupakan faktor penting dalam upaya guru dalam memaksimalkan programnya. Fasilitas yang kurang lengkap akan menjadi kendala yang berarti bagi seorang guru dalam berkreativitas. Jadi, tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menghambat proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru. Terdapat beberapa faktor sarana dan prasarana yang dapat menjadi penghambat dalam usaha menciptakan suasana kelas yang kondusif. Yang pertama yaitu keadaan bangunan. Keadaan bangunan fisik di sekolah yang tidak layak dijadikan sebagai tempat pembelajaran akan mengganggu atau menjadi penghambat dalam pembelajaran di kelas. Misalnya, kelas yang terlalu kecil diisi oleh banyak peserta didik. Yang kedua, tidak adanya ruangan pendukung pembelajaran. Ruangan pendukung ini digunakan untuk menjadi pendukung pembelajaran seperti misalnya laboratorium komputer atau laboratorium untuk penelitian. Yang ketiga, ukuran kelas yang terlalu kecil. Yang keempat, ruang kelas yang tidak memiliki ventilasi udara yang cukup akan menjadi penghambat juga karena aliran udara atau sirkulasi udara yang masuk ke kelas
akan mempengaruhi kenyamanan siswa dalam belajar. Yang terakhir, adanya kurangnya fasilitas pendukung pembelajaran, seperti misalnya komputer dan lain sebagainya. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu faktor yang bersumber dari sosial dan keluarga. Tingkah laku peserta didik dalam kelas merupakan pencerminan keadaan keluarganya. Sikap otoriter orang tua akan tercermin dari tingkah laku peserta didik yang agresif dan apatis. Problem klasik yang dihadapi guru memang banyak bersumber dari lingkungan keluarga. Kebiasaan yang kurang baik di lingkungan keluarga seperti tidak tertib, tidak patuh, kebebasan yang berlebihan merupakan latar belakang yang menyebabkan peserta didik melanggar di kelas. Terdapat beberapa sikap khas orang tua yang berpengaruh kepada peserta didik dan menghambat pembelajaran. Yang pertama, melindungi anak secara berlebihan. Orang tua yang terlalu overprotective akan mempengaruhi pembelajaran di kelas karena sifat anak yang mungkin dia menjadi sedikit lebih kasar. Yang kedua, bersikap permisivitas atau membiarkan anak berbuat sesuka hatinya tanpa ada teguran dari orang tuanya jika yang dilakukan anak itu adalah salah. Yang ketiga, terlalu memanjakan anak. Yang keempat, tunduk kepada anak dan tidak ingin memarahinya. Dan yang kelima, ambisi orang tua yang terlalu tinggi. Ambisi orang tua yang terlalu tinggi dapat mempengaruhi anak karena belum tentu yang diinginkan orang tua itu sesuai dengan keinginan anak. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.